angkatan 2024 akan lebih baik kalau kamu sudah punya topik penelitian untuk nanti tugas akhir skripsi. Nah, untuk di fase D seperti yang kemarin kalian sudah presentasikan dalam peta konsep ya, itu ada mengenali, memprediksi, menggeneralisasi pola. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih aljabar? Nah, sebelum kita baca ini, mungkin kalian sedikit dulu deh, Ibu mau dengar suaranya. Siapa yang mau komen aljabar itu apa sih gitu? Atau kamu bisa mentranslate kalimat ini untuk menjelaskan pengertian aljabar yang dikaitkan dengan apa yang sudah kamu ketahui tentang aljabar. Silakan. Ya, ayo suaranya mana? What is algebra atau apa itu aljabar? Semua jawaban itu nggak ada yang salah ya, karena kan memang kalian sudah pernah belajar aljabar juga ya. Jadi apapun yang dijawab, baik kalian menjawab menggunakan contoh dan lain sebagainya, itu bisa dianggap jawaban yang benar. Jadi jangan takut untuk memberi jawaban yang salah. Siapa yang mau komen? Ayo, mana suaranya nih? Kalaupun online begini, Ibu mengharapkan ada suara yang keluar ya, jadi nggak diam-diam begini. Ayo, mana dia? Oke, kita lanjut saja ya. Nah, ini adalah pengertian aljabar menurut teori yang kamu bisa baca ya. Jadi salah satu cabang matematika di mana di sini berkaitan dengan symbolizing general numerical relationships and mathematical structure. Jadi dalam matematika kan ada struktur ya. Nah, di situ aljabar berfungsi untuk mensimbolisasi hubungan-hubungan secara lebih general. Ya, ya. And operating on the structure. Em, Mungkin nanti kalau di mata kuliah sejarah matematik ya Ibu akan cerita lebih lanjut tentang sejarahnya aljabar gimana. Bahwa asalnya itu aljabar itu kita tidak menggunakan langsung variabel X, Y, Z. Ya, itu baru pada abad ke-15 kalau nggak salah kita mulai menggunakan variabel untuk mensimbolisasi angka atau bilangan yang tidak diketahui. Sebentar. Oke, jadi kalau kamu baca ini deskripsi yang kedua itu
dari Wagner and Parker, algebra is a language. Jadi dia sebuah bahasa ya. Bahasa untuk menjelaskan actions, menjelaskan relationships di antara quantities. Jadi memang kalau kita kaitkan sama konsep fungsi, di mana dia ada domain, ada range gitu kan ya. Fungsi itu kan menjelaskan relationships antara quantity pada himpunan domain dan himpunan kodomain kan gitu ya. Salah satu contohnya. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau kita bicara aljabar, maka kamu harus punya apa namanya bayangan nih, apa sih yang ada di benak kamu ketika kita bicara aljabar? Nah, apakah kamu terbayang fungsi, apa terbayang ekspresi matematis, SPLDV dan seterusnya. Nah, itu eh, bisa dijelaskan di sini. Nah, ini yang pernah Ibu share ya. Ibu harap sih kamu udah baca ya, karena kalau kita baca sekarang tentunya akan lama. Oke, jadi Ibu harap sih kamu udah baca ya, karena kalau misalkan belum ya mungkin agak nanti nggak semuanya bisa apa memahami. Tapi kita di sini batasi pembahasan hanya pada school algebra. Kenapa school algebra? Karena kalau kamu bicara aljabar abstrak yang kamu pelajari di level S1 ya, itu udah bukan lagi school algebra ya. Jadi ini adalah aljabar yang memang akan kamu ajarin di level sekolah SMP, SMA gitu ya. Nah, di situ tuh ada contoh-contoh di situ ya, ada contoh 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebaiknya kamu udah baca. Nah, setiap representasi aljabar dalam ekspresi tersebut itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Tapi yang paling penting yang ingin Ibu sampaikan dari 5 konsepsi aljabar, sorry, ada 4 ya. Ada 4 di sini. Sebentar. Ini menurut Usiskin, ya ini dia. Nah, untuk konsepsi yang pertama, biasanya kan kita tahu ya kalau ada sifat sifat komutatif. Oh, itu A plus B sama dengan B plus A. Itu kan otomatis ya. Nah, tapi kalau untuk anak yang belum ngerti aljabar, kok A plus B? A plus B itu apa? Jadi sebetulnya A plus B, B plus A, B, C, D itu digunakan untuk simbol, untuk generalisasi. Jadi contohnya ini sifat komutatif. Variable is used as a pattern generalizer. Jadi hubungan-hubungan yang ada di eh, operasi aritmetik ya, sifat-sifat operasi yaitu komutatif, asosiatif, itu kan berlaku untuk semua bilangan bulat, katakan seperti itu ya, untuk semua bilangan bulat. Maka itu bisa kita simbolkan dengan menggunakan variabel. Jadi di sini aljabar sebagai aritmetik yang digeneralisasi ya. Kemudian yang kedua, aljabar as a study of procedures to solve certain problem. Nah, coba dalam soal ini apa sih yang diketahui dan apa yang ditanyakan? Coba silakan. Yuk, jangan lama-lama komennya, Ibu. Waktunya soalnya sangat ini nih, mepet hari ini. Silakan. Dibaca aja, nggak usah takut salah, lalu dijelaskan apa yang diketahui apa yang ditanyakan. Ayo, ayo, ayo. Mana suaranya cepat-cepat. Nomor 2 ya, Ibu? Nomor 2, tuh kan ada contoh tuh, Ah, silakan. Baca bahasa Inggrisnya dulu, baru kemudian kamu bisa simbolkan secara matematis. oke. Jadi di example-nya itu a sandwich that costs twice as much as a cup of coffee. Two sandwich set and the coffee costs Mhm, 3.75. How much does a sandwich set cost? Jadi mhm. di soalnya itu dikasih tahu harga satu sandwich sama aja dengan dua harga kopi. Sama dua harga sandwich Ya, ditambah satu kopi itu 3,75 dolar. Misal harga kopinya tuh ya. X, maka harga sandwichnya 2X gitu, Ibu.
Berarti dari persamaannya tadi Oke. kan sandwich 2x ditambah kopi Mhm. sama Mhm. 3x. Berarti x-nya itu berapa tuh Mhm. ya? 1, Ya nggak eh usah ya dihitung. segitu ibu Yang penting pokoknya. kamu, ya oke nggak masalah. Pokoknya 3x tadi 3,75 ya. satu Ah, koma dua lima jadi X-nya ya. Oke, very good, Zikri. Nah, so di sini kita pakai aljabar untuk apa tadi, Zikri? maaf ibu kenapa? Pakai simbol nggak? Tadi Simbol Zikri tadi pakai ibu, pakai menggunakan X. aljabar buat apa? Untuk menyimbolkan dari kasus Heeh. Untuk kehidupan nyata menjadi memisahkan, simbol matematika. Untuk mencari hubungan gitu. Iya gak sih bu? ya, ya betul. Jadi dalam hal ini simbol tadi X itu digunakan untuk menyimbolkan harga secangkir kopi ya, harga secangkir kopi. Nah, yang menarik adalah mungkin ada yang di benak kalian berbeda dari Zikri. Secara otomatis ketika ada dua benda, pasti kalian ambil X, ambil Y. Nah, tapi Zikri memilih hubungan pertama, dia cukup menggunakan satu variabel dan ini bagus. Artinya apa? Ada cara berpikir yang berbeda loh, bahwa ketika ada soal seperti ini, diketahui kalimat yang pertama ya, a sandwich set cost twice as much as a cup of coffee. Berarti kan memang harganya dua kali lipat harga kopi ya. Jadi berapapun harga kopinya, maka sandwich setnya pasti dua kalinya. So, eh, sangat-sangat bagus relationship yang kamu ambil tadi, kopinya X, sandwichnya 2X. Ya, pada umumnya ketika eh, siswa diberikan ini, mungkin dia akan menggunakan Y untuk X untuk sandwich, Y untuk harga kopi. Walaupun itu sebetulnya nggak masalah. Nah, tapi dengan cara berpikir yang tadi Zikri sampaikan, sebetulnya itu lebih efektif ya penyelesaiannya ya. Gitu. Nah, jadi di sini aljabar sebagai apa? A study of procedures, ya. Dan di sini variabel berfungsi sebagai, nah ini yang sering Ibu sampaikan. Jangan sampai nanti kamu lupa, lulus dari Penmat harus tahu bahwa pertama kali siswa belajar aljabar di kelas 7, variabel adalah simbol untuk unknown quantity, ya. Sebuah kuantitas yang nilainya belum diketahui. Dalam hal ini adalah tadi X menyimbolkan kuantitas adalah harga secangkir kopi. Jadi ketika kamu mulai ngajarin aljabar gitu ya, jangan menggunakan contoh di mana variabel sebagai kuantitas yang nilainya bisa berubah-ubah. Nanti kalian akan tahu bedanya. Karena itu membingungkan buat siswa, ya. Jadi ada dua ini. Yang pertama, yang ketiga dan yang keempat, algebra as the study of relationships among quantities. Nah, ini ketika kita bicara what happens to super X when X increase, apa yang terjadi dengan apa super X ketika nilai X semakin besar, maka nilai super X akan, kalau X2 maka super X-nya seperdua. Kalau X5 maka seperlima, X10 sepersepuluh, X100 seperseratus. Apa yang terjadi dengan super X? Ayo dong dijawab dong. Ibu nggak bisa bicara sendiri nih. Kalau nggak kuliahnya kita hentikan aja nih kalau nggak ada respon. Kalau 1 per X, X yang makin membesar berarti nilainya makin kecil ibu. Iya betul, M. Zikri, terima kasih. Super X makin kecil. Berarti nilai X-nya satu nggak? Tadi yang kita ambil contoh. X itu menyimbolkan sebuah quantity apa atau quantity that varies, yang bervariasi. Hmm? Bedain sama soal nomor 2 tadi. Di sini X itu, variabel X menyimbolkan sebuah quantity atau bisa quantity apa saja. Ya, suaranya nggak kedengeran. Bisa kuantiti apa saja ibu, karena Nah, X-nya berarti itu beda ya. nggak nyari Betul. satu doang. Nah, ini adalah tahapan lebih lanjut ketika anak belajar aljabar. Ya, mereka melihat relationship among quantities di mana X ini tidak hanya menyimbolkan satu quantity loh. X ini menyimbolkan quantities yang nilainya bervariasi, betul? Yes, itu bedanya ya. Bedanya, beda. Misalkan kamu bicara fungsi fx sama dengan x kuadrat.
X-nya bisa kamu isi berapa aja kan selama dalam bilangan real. Nah, berarti di situ variabel X menyatakan quantities yang bervariasi. Dan kita tertarik melihat relationship antara X dan X kuadrat gitu. Nah, yang keempat adalah algebra as a study of structure. Contoh structure apa? Nah, ini contoh structure. Ketika siswa bisa melihat suatu persamaan kuadrat, itu bisa difaktorkan ke dalam bentuk perkalian dua faktor. Atau sebaliknya, perkalian dua faktor bisa dia sederhanakan. Ketika bicara algebra as a study of structure, dia nggak lagi mikirin X ini kuantitinya berapa gitu pada at the moment. Dia hanya memanipulasi simbol. Jadi levelnya udah abstrak ya. Seperti yang kamu lakukan mungkin di aljabar linier, aljabar abstrak. What you do is mostly manipulating simbol ya. Bermain dengan simbol, benar nggak? Nah itu kita udah bicara algebra as a study of structure. Ini udah bicara ya simbol aja, matematik simbol. It doesn't have to represent any quantity. Ya, paham ya? Ada pertanyaan dulu? Ini Ibu berharap ini jadi bekal buat kamu ya. Supaya nanti kamu lulus jadi guru, kamu punya pengetahuan ini yang lulusan lain atau guru matematik lain yang selain dari UNJ itu bisa jadi mereka tidak mengetahuinya gitu. Jadi silakan bertanya kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Nah, kalau dari NCTM ini sebetulnya ada dokumen yang terbaru ya, cuman yang tersedia online free itu 2000 tahun 2000 dan memang isinya itu relatifly masih sama, baik yang 2000 maupun 2020-an gitu. Jadi ada 4 big ideas. Yang pertama itu understanding of patterns. Ini contohnya kalau kita belajar barisan ya. Relasi dan fungsi jelas. Ada konsep relasi dan fungsi dalam aljabar SMP ya. Kemudian yang kedua, representing and analyzing mathematical situations and structure using algebraic symbol. Ada kata representing tadi. Apa namanya? Pas Zikri merepresentasikan coffee and sandwich ya. Itu adalah representing and analyzing mathematical situation. Kenapa ada analyzing? Karena at the same time Zikri tahu hubungan harga sandwich and coffee. Langsung bisa ambil kesimpulan harga sandwich 2x gitu ya. Jadi representing and analyzing mathematical situation and structure using algebraic symbol. Jadi memang kita perlu simbol untuk itu menyelesaikan masalah. Using mathematical models to represent and understand quantitative relationship. Contoh yang tadi seper X dan X. Ya enggak? Kan kita bisa gambarkan dalam grafik Kartesius. X-nya itu pada sumbu X, ya kan? Seper X-nya itu nilai untuk Y. Maka nanti gambar grafiknya adalah kelihatan ya, bisa kebayang ya, gambar grafik seper X seperti apa. Itu dia akan apa? Gambar grafik seper X seperti apa? Ketika X-nya semakin besar, grafiknya menyentuh sumbu X nggak? Dia akan makin mepet, makin mepet, makin mepet ya. Ya, tapi nggak menyentuh. Nah, kamu kalau kita lagi belajar online nih, kamu kan ada tools GeoGebra, ada tools apapun itu, silakan sambil merepresentasikan. Jadi apa yang Ibu katakan ini bisa kamu visualisasikan ya. Lalu analyzing change in various context. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya sebetulnya karena kita bicara konteks ya. Misalkan eh, ada contoh eh, apa itu makanan beku. Kalau kita mau manasin makanan, ngeluarin dari freezer kan masih beku ya. Nah, itu pada waktu 10 menit pertama, misalkan suhunya turun berapa derajat. Nah, itu bisa juga disimbolkan dalam bentuk fungsi. Hubungan antara waktu dengan perubahan temperatur. Itu banyak contohnya. Atau misalkan dalam kasus contoh konteks debit air, ya hubungan antara waktu dengan volume air yang bisa ditampung itu kan di SD ada tuh bit air ya. Silakan kamu banyak explore contoh-contoh konteks ya. Ini ibu hanya memberikan contoh-contoh sedikit untuk men-trigger kamu berpikir lebih lanjut lagi, oke? Jadi jangan hanya berhenti berpikir dari apa yang ibu sampaikan, terus berpikir untuk cari contoh yang lain. As long as kamu memahami apa yang ibu sampaikan di sini, ya itu udah jadi bekal buat kamu untuk bisa berkembang selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita lanjut ya.
Nah, terus juga ada salah satu sumber teori yang sangat apa namanya penting untuk topik aljabar. Jadi selain tadi UC Skin, Kaput juga salah satu sumber yang merupakan sumber utama ketika kita belajar algebraic thinking. Ya, ini sebetulnya masih berkaitan dengan yang tadi, walaupun dia mengkategorikannya dengan berbeda-beda, tapi masih berkaitan. Coba nomor satu, generalization from arithmetic and from patterns in all of mathematics, ya kan? Kalau kita bicara pattern, pola bilangan kan biasanya kamu ngasih pola bilangan ke anak tuh. 1, 3, 5, 7. Tentukan suku ke 20. Nah kan, tentukan suku ke 100. Maka dia nanti siswa akan termotivasi untuk menggeneralisasikan dari urutan bilangan yang tadinya urutan aritmetik ya selisihnya 1, 1, 1 bilangan ganjil menjadi sebuah rumus pakai simbol variabel. Lalu yang kedua adalah meaningful use of symbol. Jadi dalam algebra kita nggak hanya memperkenalkan variabel adalah apa tadi? Variabel adalah simbol untuk menyimbolkan huruf ya untuk menyimbolkan kuantitas yang tidak diketahui. Tapi meaningful nggak buat si anak gitu artinya simbol itu ya. Jadi penting sekali pemaknaan dari simbol tersebut. Lalu study of structure in the number system. Ini contoh yang kemarin Ibu pernah berikan di kelas, masih ingat nggak? Sifat eh, distributif property. Misalkan, misalkan ada 2 dalam kurung 3x plus 4 gitu ya. Dikurang 5x dalam kurung 3x plus 4. Coba, struktur apa yang kamu lihat di sini? Struktur apa yang kamu lihat di sini? Nah, taruhlah ada X-nya gini. Coba, apakah kamu bisa mengamati ada struktur tertentu di sini? Kalau kamu diminta untuk menyederhanakan, bagaimana kamu menyederhanakan bentuk ini? Yuk, yuk, silakan. Suaranya mana? Tolong berpikir ya, jangan hanya Sifat mendengar. distribusi, Bu. Yes, Yusuf, gimana? Sifat distribusi. Coba sebutkan. How will you simplify Hmm. the expression, Yusuf? Kalau yang 2x itu kan Mhm, 2x kali dalam kurung 3x plus 4. mhm. Terus dikali ke masing-masing apa namanya? Notasi. Jadi, bagaimana kamu menyederhanakannya? Coba. Kalau penyelesaiannya jadi 2x kali 3x plus 4 berarti 6x kuadrat tambah 8x. Nah, terus Oke. kalau bagi 5x. Nah, kalau ini tetap nanti hasilnya tetap masih dalam kurung ya. 5x kali dalam kurung 3x plus 4 hasilnya 15x kuadrat tambah 20x. Nah, Oke. tapi karena ini ada depannya negatif apa minus ya. Nah, Mhm. ini tetap harus nanti di dalam kurung nih biar enggak apa ya salah hasilnya gitu. Oke, good. Yusuf Seperti punya cara pelangi lah ya kalau guru sering bilang di sekolah ya, metode pelangi. I want to ask another one if you have a different answer, Saya beda, Ibu. Nandita. Gimana kamu melihat ini? Saya melihatnya itu kan 3x plus 4 itu kan ada dua ya. Berarti itu kan jadi faktor. Nanti jadinya tinggal 3x ditambah 4 dikali, nah 2x dikurang 5x, Ibu. Jadi Yes. jadi 3x plus 4 dikali min 3x. Baru I- nanti dikali pelangi. Iya. Jadi karena dia punya variabel yang sama 3x plus 4 3x plus 4 ya, betul nggak? Jadi kamu sebetulnya bisa mengoperasikan atau kalau kita jabarkan kan dia jadi 2x dikurang 5x gitu ya, dikali 3x plus 4 ya.
sama dengan kalau kamu langsung melihat 2 dikurang 5 itu min 3x, karena mereka sama-sama mempunyai variabel yang sama 3x plus 4. Anggaplah 3x plus 4 ini P gitu kan ya. Kan 2xp min 5xp. Jadi min 3xp kan gitu ya. Nah, si P-nya itu 3x plus 4. Ini yang Ibu maksud dengan structure. Ini yang Ibu maksud dengan structure. Jadi kamu bisa lihat bahwa si 2x sama min 5x ini memiliki variabel yang sama yaitu 3x plus 4. Dan eh, kalian guru yang berhasil kalau kamu bisa membuat murid kamu bisa melihat struktur ini dalam menyelesaikan masalah aljabar. Ya, artinya kita nggak cuman menyelesaikan solving equation, tapi juga punya pemahaman akan strukturnya. Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan? Yang keempat ini tadi ada study of patterns and function. Ini tadi kaitannya sama relasi dan fungsi ya. Pattern and function. Karena kalau kita belajar pola bilangan pun itu nanti kan arahnya ke rumus fungsi juga ya. Nah, yang kelima adalah process of mathematical modeling, integrating the first four list item. Jadi kalau udah bicara kontekstual problem, maka di sini adalah memodelkan masalah tersebut, di mana perlu pemahaman meaningful use of symbol, ya kan? Ini yang masih menjadi PR, karena kalau kita melihat contoh-contoh soal TKA, nah Ibu sarankan kamu mulai update ya dengan isu-isu yang terkini ya, karena TKA ini udah di tahun kedua ya. Kamu bisa coba di websitenya tuh ada Ayo Coba TKA. Di situ soalnya banyak soal cerita loh, panjang-panjang kalimatnya. And yang membuat siswa itu mungkin sulit adalah mereka udah ciut duluan membaca kalimatnya. Ya, padahal kemampuan mathematical modeling itu sangat diperlukan untuk dia bisa melihat melihat relationships tadi ya dalam soal ceritanya, meaningful use of symbol di mana mereka memilih simbol apa dan eh, quantity apa yang bisa disimbolkan gitu. Nah, itu menarik sekali kalau kamu nanti bisa ambil apa namanya contoh-contoh soal TKA yang mungkin kamu akan teliti lebih lanjut untuk tugas akhir. Itu akan menjadi topik yang sangat masih masih hangat ya. Coba deh mulai-mulai lihat soal-soal TKA dan gimana kamu bisa menjadikan itu bahan skripsi ya. Mulai dari sekarang udah dipikirin, oke? Oke, ini ada contoh generalization through exploring a pattern. Nah, ini ada contoh gambar. Ini soal ini itu asalnya ada dari buku textbook berbahasa Inggris. Tapi kalau kamu perhatikan di buku pelajaran kelas 7 itu ada nih soal ini. Jadi kamu lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8 kali 8 kolam renang dengan ukuran 8 kali 8 ya. Terus ada di sekelilingnya yang di garis putus-putus terlihat. Nah, itu adalah border tiles. Border tiles. Nah, tanpa kamu menghitung satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, bagaimana kamu bisa mengetahui, atau di sini pertanyaannya adalah, how many different ways can you find to count the border tiles? Berapa banyak border tilesnya? Coba Ibu mau dengar, silakan. Yang mau kita hitung banyak keramik di sekelilingnya ya, keramik yang putus-putus. Itu yang mau kita hitung. Pertanyaannya bukan how many ya, how many tiles ya. Ini adalah contoh pertanyaan dalam soal yang perlu juga kamu kuasai nanti kalau ngajar. In mathematics, we don't always ask how many the numbers, tapi ini adalah berapa banyak cara yang ditanya. How many different ways. Cara pertama, coba sebutkan. Ibu kalau dari saya lihat sih karena bordernya ada 10. Ini kalau yang saya tahu aja dari lihat gambar ini langsung terfikirkan gitu. Paling yang 10 kali 10 terus dikurang sama border apa keramik yang di dalamnya. Jadi 8 kali 8. Itu nanti kita dapat border tiles.
dengan salah satu Very saksi good. mata dari Ya, insiden thank you. kecelakaan. Gini ya, betul yang gue tulis ya, Indi. Oke, next. Dan sekarang Cara selanjutnya silakan. Yang mau kita tahu adalah banyak keramik di sekeliling. Cara pertama sudah diberikan oleh Indi, melihat keramik terluar itu membentuk persegi ukuran 10 kali 10, ya. Lalu dikurangi dengan luas keramik yang membentuk kolam. Cara kedua, silakan. Jangan lupa Arnis tolong dicatat ya nama-nama yang hari ini aktif. Ibu sangat mengapresiasi sekali yang mahasiswa yang aktif. Mana lagi? Caranya apa lagi? Kalau dari saya itu kan yang di pinggir itu kan udah dihitung ya 10 tadi. Nah, habis itu karena di situ ada 4 garis gitu ya, karena itu bentuknya persegi, maka jadinya 4 dikali sama 10 itu, Bu. Oke, 4 dikali 10 gini. Iya. Berarti oke. Eh, 4 dikali 10 ada yang perlu dikurangin nggak? 4 kali 10, tapi ada yang perlu dikurangin mungkin yang di pojok-pojok ya. Syahira, coba lanjutin Syahira. iya, Bu. Belum. Iya, Dikurang jadi 4 harusnya. jadi kamu kalikan, oh kok berubah sih? Masih ada di slide ibu nggak? Oh, slide ibu berubah ya? Masih, Bu. Kenapa tidak muncul slide ibu? Kepencet. Oke, masih. Jadi sini ya, kita lanjut lagi. 10 kali 10 sambil yang lain, ayo cepat kita lanjutkan. 4 kali 10 ya, tadi 4 kali 10 Sahira dikurang 4. Oke, good. Ada lagi, next. Banyak ini loh caranya loh. Ibu, saya izin jawab. Kan itu kolamnya 8 kali 8. Jadi kita bisa Mm-mm. aja 4 kali 8 ditambah Mm-mm. yang pojokannya tambah 4. Yes, good. Very good. Next. Lagi-lagi. Ayo, lagi lah. Ibu, maaf itu tambah 4, Ibu. Oh iya, kok tambah 8 sih. Oke, next. Cara apa lagi? Ibu, mungkin kalau dari saya cara yang kayak biasa Ibu. Jadi kayak yang atasnya itu kan 10 ditambah bawahnya Heeh, 10. Habis heeh. itu ditambah dari sisi kirinya itu 8 sama sisi kanannya itu 8. Gini ya. Oke, boleh. Atau bisa juga misalkan 2 kali 10 kan gitu ya. Tambah 2 kali 8, boleh. Lagi ada lagi. Sih, ternyata banyak cara kan. Yang pakai angka 9 belum ada deh. Pakai angka 9 belum ada. Mm-mm. Bisa nggak pakai angka 9? Bisa Ibu. Iya, Jadi berapa? 9 kali 4. Jadi di atas saya itu kan ada 10, kita kurangin 1 kan jadi 9. Betul. Supaya dia Heeh. ngepas setiap sisi-sisi yang nggak kelebihan jadi 9 kali 4. Dikurangin 1 itu dari 10. Yes, very good. Masih ada cara yang lain, tapi dari sini kita bisa melihat ya, bahwa apa yang kamu berikan tadi itu, ini soal bisa kamu berikan loh ke siswa. Dan itu membuat mereka jadi berpikir kreatif, mencari banyak cara. And then, kira-kira pertanyaan apa selanjutnya yang bisa kita berikan setelah ini selesai kita bahas ya? Karena kita, apa namanya, di sini kan judulnya generalization. Can you guess apa pertanyaan selanjutnya? What is the next question? Setelah membahas, oh ada banyak cara nih. Maka pertanyaan selanjutnya apa?
Apa pertanyaan selanjutnya? Ingat, temanya adalah generalization. Pertanyaan satu, how many different ways can you find to count the border tiles of an 8 by 8 pool without counting them one by one? Nah, untuk menuju ke generalisasi, maka pertanyaan ini kita modifikasi dikit menjadi menjadi tujuannya generalisasi. Ayo, sama kayak tadi loh pola bilangan. Ada pola bilangan 1, 3, 5, 7. Terus kamu tanya berapa urutan bilangan apa yang ada di urutan ke-10, bilangan apa yang ada di urutan ke-100, bilangan apa yang ada di urutan ke-1000, bilangan apa yang ada di urutan ke-n. Pertanyaan itu secara berurut, secara sadar guru memberikan untuk supaya siswanya berpikir ke arah generalisasi kan. Nah, soal ini juga sama. Pertanyaan apa selanjutnya yang bisa kita berikan? Tentang pattern ya, Bu. Yaitu, Pola untuk mendeskripsikan lebih lanjut. ya dirumuskan aja pertanyaannya apa. Kita hanya perlu memodifikasi sedikit aja dari soal ini. Yaitu, soalnya menjadi, Bu udah beri contoh tadi soal yang pola bilangan. Paham nggak sih maksudnya? Iya sih. Uh, Mungkin kalau perubahannya itu hanya ini aja Ibu. Kan ini 8 ke 8 kita suruh cari kotak juara. Mhm. Mungkin pertanyaan selanjutnya bagaimana jika kotak itu diperbesar menjadi 9 kali 9 atau berapa kali berapa? Apa ada Yes. cara penghitungannya gitu? Yes. Jadi memang kalau kita tujuannya mengajak siswa untuk mengeneralisasi, maka tadi urutannya sama kayak Ibu berikan contoh pada pola bilangan ya. Ya enggak? Pada saat pola bilangan kan Ibu kasih contoh ke siswa ada urutan bilangan 1, 3, 5, 7. Nah, kita tanya siswa apa bilangan yang ada di urutan ke-10, apa bilangan yang ada di urutan ke-100, apa bilangan yang ada di urutan ke 1 juta. Di mana itu menuntut mereka membuat generalisasi. Nah, di sini berarti kita ubah aja sedikit kalimatnya. Misal, how many different ways can you find to count the border tiles of an 8 by n aja full. Kan gitu ya. Jadi nanti kalau pertanyaan n by n full mereka kita harapkan bisa tuh ya melihat oh berarti 10 kali 10 dikurang 8 kali 8 nanti jadi apa ya gitu. Coba. Kalau ukurannya n by n, maka 10 kali 10 dikurang 8 kali 8, cara pertama ini jadi gimana? N tambah Jadi, 2 yes, n tambah 2 kuadrat ya, dikurang n kuadrat, kan gitu ya? Betul nggak? Selanjutnya, 4 dikali n tambah 2, karena 10 kan 8 tambah 2, dikurang 4. Selanjutnya semuanya. Bisa digeneralisasi? Tapi kita mulai dari contoh yang mudah dulu, yang konkret, yang mereka bisa hitung, gitu ya. Ya.
Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan diajukan jika ada pertanyaan. Maaf ya, harus terpotong-potong. Ada pertanyaan? Nah, sambil dipikirin ya pertanyaannya ya. Sambil dipikirkan tandanya kalian berpikir. Jadi kalau misalkan ada informasi, kalian kaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, gitu ya. Ada pertanyaan berarti tandanya kalian memikirkan berpikir akan sesuatu informasi yang baru tersebut. Gitu kalau teori belajar ya. Udah ngambil teori belajar kan? Oke, suara ibu terdengar jelas ya. Next slide kita punya, oh ya ini tadi ya, solution. Eventually this can result in a generalized statement for n by n square. Ya, jadi ketika nanti kamu pakai ini di kelas, ke siswa kamu tahu, oh ini arahnya itu maksudnya ke supaya siswa bisa memikirkan generalisasi, membentuk rumusnya gitu. Nah, sekarang salah satu meaningful use of symbol yang penting di sini perlu Ibu sampaikan adalah the meaning of equal sign. Tanda sama dengan. Di mana kita itu dari TK bahkan ya, silakan kamu refleksi pengalaman dari TK maupun SD. Bahwa kalau ada tanda sama dengan, maka itu secara langsung bahkan mengindikasikan kamu harus cari jawabannya. Benar nggak? Benar. Waktu SD kamu ditanya 2 tambah 3 sama dengan gitu kan ya gurunya ya. 5 bu kan gitu. 10 tambah 10 sama dengan. Nah berarti tanda sama dengan itu ini nggak cuma di Indonesia loh. Ini ini hasil penelitian internasional. Jadi memang nggak cuma di Indonesia. Siswa menganggap tanda sama dengan, bahkan mungkin kita sampai sekarang pun masih sama. Menganggap tanda sama dengan berarti kita harus mencari hasil dari apa yang ditanyakan di ruas kiri. Rather than kita menganggap sama dengan itu sebagai simbol ekivalensi antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi tanda sama dengan itu sebetulnya untuk mencerminkan adanya balance. Balance itu kan timbangan ya. Ini contoh. Ketika ada timbangan yang sejajar, berarti kita bisa simpulkan, oh berat dua bola yang kuning itu equal atau ekivalen dengan berat satu silinder merah. Karena timbangannya sejajar. Nah, kalau di SD kan ini termasuk algebraic thinking ya, kamu munculin gambar ini ya. Ketika masuk di apa namanya? Nah, ini juga masih SD nih. Kalau kita ada missing number gitu kan ya. 3 kali 4 tambah 2 itu sama dengan 2 kali 7. Lalu mm, ke masalah yang berikutnya ada missing number berapa ditambah 3 itu nilainya sama dengan 2 kali bilangan itu. Nah, ini adalah sifat-sifat aljabar yang dari SD sebetulnya sudah mulai bisa kita munculkan. Tapi di SMP nggak ada salahnya diulang kembali untuk untuk menekankan kepada siswa bahwa oh konsep balance, keseimbangan itu sama dengan konsep ekivalensi pada tanda sama dengan. Ya, ini adalah analogi yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Oke? Nah, selain tanda sama dengan ya, karena kita bicara aljabar, maka the meaning of variable itself yang harus dipahami dengan baik. Nah, tadi Ibu udah sampaikan berulang kali ya. Pertama kali siswa belajar aljabar, maka mereka harus memahami variabel sebagai unknown values, quantity yang nggak diketahui hasilnya. Jadi ini ada tingkatannya, ya. Baru kemudian simplifying expression ini yang tadi kita bicara mathematical structure, di mana kamu memanipulasi aljabar, melakukan operasi eh, penjumlahan apa tuh namanya pecahan aljabar. Ya nggak usah pecahan lah, bilangan bulat aljabar, ya kan? Itu kan simplifying ya. Tapi yang paling rumit memang pecahan buat anak-anak itu ya. Nanti coba kamu sambil mencari apa sih masalahnya pada pecahan aljabar supaya supaya dari ide-ide tersebut bisa muncul nanti ide buat skripsi kamu. Lalu variable use as quantities that vary yang tadi Ibu berikan contoh pada contoh fungsi ya, relasi dan fungsi ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan silakan. Ayo, belum ada. Next. Nah, salah satu tadi apa namanya dalam aljabar adalah study of patterns and function, ya. Nah, di sini yang ingin Ibu tekankan adalah eh, pattern itu kan memang ketika kita ngomong pattern itu kan kita nggak cuma lihat di pola bilangan ya, barisan dan deret ya, itu enggak. Tuh, pattern itu kan ada di hampir semua konsep matematik ya. Kalau kita belajar fungsi linier, fungsi eksponen, fungsi kuadrat, semua itu pasti melibatkan pattern, ya. Kalau di sini tuh ada repeating pattern, pattern yang berulang, ada growing pattern di mana fungsinya nanti terkait dengan fungsi naik atau fungsi turun, ya. Ada linear function. Jadi dia patternnya linear, ya berarti fungsi linear atau garis lurus ya. Nah, pattern atau fungsi ini penting kalian ketahui bahwa eh, ada berbagai macam representasi yang bisa digunakan dan ini bukan hanya sekedar buat pengetahuan kamu ya, tapi kamu menggunakan pengetahuan ini untuk kamu ngajar nanti bahwa pada saat kamu bicara pattern and function, maka kamu perlu mengeksplor semua bentuk representation ini agar siswa bisa experience. Dia tahu artinya tabel, dia tahu bagaimana menggunakan tabel untuk merepresentasikan pattern tadi. Dia tahu bagaimana menggunakan grafik gitu ya, atau menggunakan drawing kalau dia masih di tahap konkret, atau menggunakan simbol, atau dengan kata-kata, words ya, dengan kata-kata, dengan kalimat. Nah, itu ada dalam soal-soal biasanya. Artinya apa? Kalau siswa itu paham ada banyak representasi, ketika nanti dia harus ngerjain soal cerita, dia nggak kaget. Soal cerita kan adalah representasi dalam bentuk kata-kata ya. Nah, sehingga kalian sebagai guru udah harus tahu dulu nih bahwa, oh ini kan hanya bentuk representasi yang berbeda saja dari sebuah uh, uh, hubungan dalam pattern and function. Seperti itu ya. Nah, coba. Coba kamu lihat. Sini ada gambar. Gambar apa? And then instruksinya apa? Coba silakan dijelaskan. Ayo. Ayo silakan komentarnya mana suaranya? Ibu izin untuk gambar yang pertama yang paling kiri atas itu berarti Ya, X kuadrat plus X ya. oke. X kuadrat plus X, betul. Nah, sebelum kita ke jawabannya, apa yang kamu lihat dari gambar ini pertama kali dan bagaimana kamu lihat representasi ini tuh merepresentasikan apa sih sebetulnya? Coba Rosita. Eh, dari gambar berarti bahwa jarak yang merah itu jarak sisinya itu sebagai X gitu ya Bu. Panjang sisi, betul. Sisinya. Mm-mm. Lalu yang kotak merah itu kan persegi. Yang Oke, kotak hijau persegi panjang. oke, sebentar dulu ya. Wait. Oke, gimana Rosita? Boleh diulang? Tadi yang X ini merepresentasikan panjang sisinya Bu. Lalu yang Mm-mm.
gambar merah itu persegi yang dimana panjang sisinya itu X. Kemudian yang gambar yang hijau ini bentuk persegi panjang dengan panjangnya itu sama seperti sisi yang persegi ini jadi X. Lalu lebarnya ini yang belum Ya, bisa. betul. Satu itu, angka satu. Iya satu. Ya, jadi betul, ini adalah gambar segi empat, yang merah itu persegi dengan dimension, ya. Biasanya kalau kita bicara persegi panjang, persegi gitu, kalau kita kan terbiasa panjang lebar ya. Kita juga bisa bilang dimensionnya X by X gitu ya. Kalau yang hijau ini persegi panjang, dimensionnya X by one gitu ya. Dimana kalau kita bicara expression yang berkaitan dengan area, maka betul tadi Rosita yang pertama adalah X kuadrat plus X ya. Karena X merepresentasikan panjang sisi. Good. Next, yang lain, gambar selanjutnya. Sudah dimulai oleh Rosita, berarti sudah lebih mudah. Next. Bisa menjawab, Bu. Yes, Yusuf. Ini karena gambarnya kayaknya pakai persegi, jadi dia Mm. rumusnya nanti bakalan dipakai dari ini ya, luas persegi gitu, Ibu. Iya, Persegi betul. di empat gitu. Betul. Nah, kalau gambar yang bawahnya contohnya nih, ini ada Mm-mm. X, yang atas tuh kurang lengkap informasi, yang di bawah ini lebih lengkapnya ada X sama satu. Nah, berarti Mm-mm. sisi yang sebelah bawah sama atasnya ada X plus satu. Nah, Mm-mm. kanan sama kiri berarti sama juga X plus satu. Jadinya nanti dibuat rumusnya itu sama aja kayak luas segi empatnya. Atau di sini bentuknya persegi, jadinya X Mm-mm. itu kali X plus satu. Oke. Kalau disederhanain dikali aja. Begitu. Oke, jadi kamu melihat ini X plus 1 kali X plus 1 ya. Ada yang melihatnya berbeda mungkin? X plus 1 kali X plus 1, betul. Ada yang melihatnya berbeda? Ada yang melihatnya pieces per pieces. Ibu Kalau izin. yes, Elsa? Saya ngeliatnya jadi X-nya itu kan jadi X pangkat 2. Nah, Ya. karena hijaunya itu ada 2, jadinya Mm-mm. 2X. Mm-mm. Nah, karena kuningnya ada 1, jadi plus 1. Nah, betul. Jadi Yusuf melihatnya sebagai perkalian sisi persegi yang memiliki dimensi X plus 1. Elsa melihatnya sebagai daerah yang memiliki luas X kuadrat, dihitung satu-satu ya. Lalu yang hijau X tambah X jadi 2X, lalu yang kuning jadi 1. Nah, relationship apa yang bisa didapatkan dari pemikiran Yusuf dan Elsa? Bahwa dua persamaan yang tadi disebut Yusuf dan Elsa itu adalah persamaan yang ekspresi yang ekivalen ya. Artinya apa yang gini? Maksudnya mungkin di tataran kamu yang sudah berpikir abstrak ya, pemfaktoran itu mungkin tidak tidak langsung melihat apa bedanya gitu kan ya. Sometimes it doesn't make sense. Tapi buat siswa yang belum belajar aljabar, mereka diberikan gambar ini membantu mereka untuk memahami makna dari perkalian aljabar. Membantu mereka melihat hubungan bahwa, oh jadi X plus 1 kali X plus 1 itu bisa didapatkan dari perkalian persegi yang ukurannya sisinya X plus 1 dan X plus 1. Karena biasanya guru itu cenderung tidak menggunakan representasi persegi. Dia cenderung langsung ngajarin metode pelangi. Ya, X kali X kuadrat, ya kan? X kali 1X ditambah 1X jadi 2X. Kemudian 1 kali 1 jadi 1. Nah, dominan di sekolah itu hanya ini. Ini yang sangat dominan nih. Yang ini tuh dilupakan. Nah, sekarang kenapa perlu ada representasi bentuk gambar gitu ya? Bentuk area model, istilahnya nih area model ya. Kalau misalkan kamu cari paper lebih lanjut nih area model. Ini untuk membantu siswa yang apa namanya pemikirannya masih belum mencapai abstrak.
Jadi mereka perlu diberikan contoh bahwa oh X plus 1 ini itu adalah sisi persegi loh yang ini. Oh X plus 1 ini adalah sisinya tuh ukurannya. Jadi luas daerahnya adalah X plus 1 kali X plus 1. Dimana kalau kita cari luas daerahnya satu per satu, kita cari ini X kuadrat, gitu ya. Ini X, ini satu. Ya, banyak guru yang coba menggunakan metode ini, tapi dia tidak mengerti esensi konsep yang sebenarnya gitu loh. Esensi konsep yang sebenarnya adalah siswa menemukan persamaan ini dengan menggunakan gambar ini, gitu. Mudah-mudahan nanti bisa jadi salah satu bentuk desain pembelajaran untuk tugas akhir kamu ya, bisa biar ibu bisa lihat apakah kamu memang sudah memahami ini atau belum gitu. Untuk tugas proyek kelompok ya. Next. Kalau ini sama ya, X kuadrat, X plus 1. Oke. Hmm. Selanjutnya kita masuk ke learning difficulties. Nah, silahkan sambil kamu baca nih. Sambil kamu baca, nanti akan ibu berikan penjelasan. Tapi kamu baca dulu kalimat yang ibu tampilkan di slide. Kok ini dua ya? Satunya, oh satunya ada di sini, Deng. Kelewatan. Satu dulu. Baca dulu, baru nanti kita bahas. Oke, sudah dibaca? Yang pertama apa di sini kesulitannya? Dia tidak familiar, tidak terbiasa intinya. Siswa tidak terbiasa dengan syntax of aljabar. Syntax itu berarti kan hubungan antara koefisien, variabel, konstanta, operasi gitu kan ya. Dia nggak terbiasa. Kenapa nggak terbiasa? Karena nggak dibiasakan. Jadi kalau nanti kamu jadi guru, buat banyak eh, situasi yang membiasakan mereka terbiasa gitu. Has to be learned through construction of meaning. Caranya gimana? Yang pertama, misalkan, student should be provided with translation activities where they are required to translate verbal sentences into algebraic expression and vice versa dan kebalikannya. Jadi kalau ada soal cerita, kita kasih soal ceritanya yang pendek-pendek aja dulu. An apple cost X rupiah. Nah, artinya apa nih? Oh, harga sebuah apel X rupiah. Kita nggak tahu berapa, tapi disimbolkan dengan X. An orange cost Y rupiah more than apple. Nah, apa nih dalam bentuk ekspresi matematik? An orange cost X rupiah more than apple. Berarti harga sebuah orange berapa? Coba disebut. Berapa harga sebuah orange? Betul, X plus Y kan? Nah, jadi dalam kalimat-kalimat singkat ini kita minta mereka mentranslate into expression, ya. Lalu kemudian yang kedua, kebalikannya, mentranslate expression into word problem. Jadi dua arah, ya, supaya siswa juga bisa melihat, oh 2X itu twice the price of a coffee, misalkan ya. Kan tadi gitu ya, double the number gitu kan ya. Nah, cara yang kedua, approach yang kedua
Dua, teacher should read algebraic expression using verbal language. Jadi ketika kamu baca 2x kurang 1 sama dengan 11, ketika itu bicaranya konteks bilangan, si x-nya bilangan, maka cara bicaranya juga, cara membacanya juga harus diperhatikan. Bukan 2x, tapi 2 kalinya sebuah bilangan, ya kan? Jika dikurang 1, nilainya 11. Maka ini sebetulnya kalau diberikan soal gitu aja, tanpa dia harus merepresentasikan dengan X, dia bisa nyelesain. Ya, misalkan kalimatnya jelas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada banyak variabel yang kita gunakan ya. Students are confused over the different use of letters in algebra. Students' interpretation of letters in algebra are categorized into 4 types. Yang pertama, letters evaluated. A plus 5 equals 8. Maka di sini siswa berpikir maka harus cari nilai A-nya berapa. Makanya evaluated. Terus letters as an object. A be the number of apple. Ya. Atau letter as a specific unknown. 4 is added to 3A. Contohnya gitu. Letter as a variable which is larger. 2A or 2A atau A kuadrat gitu. Misalkan ini kepotong kayaknya. Jadi caranya gimana? Guru harus memberikan banyak variasi soal-soal cerita ya, bahwa variabel itu bisa bermakna macam-macam dalam berbagai konteks. Yang ketiga, algebra terlalu abstrak. Ini ketika kita udah memanipulasi simbol, ya kan? Maka yang kita manipulasi ya udah simbol aja gitu kan ya. Nah, tapi sebelum itu makanya penting sekali sering Ibu ulangi bahwa kalau kamu ngajar kelas 7, pertama mereka belajar aljabar, maka take your time, kasih kesempatan siswa untuk betul-betul memaknai makna variabel. Karena early stage of learning algebra itu penting. Sekali mereka ada blok di situ, maka selanjutnya mereka akan kesulitan di konsep yang lebih abstrak gitu. Karena selanjutnya matematik itu akan dominan bicara menggunakan variabel kan ya, seperti itu. Kemudian salah satu caranya bisa memberikan masalah yang require pattern observation. Contohnya, if Peter works 1 hour, he earns 12 hour. 2 hour, 24 hour. Each hour, nah seperti itu. Jadi ada urutan-urutan pertanyaan yang perlu diperhatikan untuk membantu siswa atau scaffolding istilahnya ya. Sekarang ini common error. Ya, Ibu, kemarin kamu nggak ada tugas untuk memberikan soal ya ke siswa ya, tapi ada tugas untuk mencari paper terkait students difficulty ya. Nah, artinya nanti kalau misalkan penelitian kalian terkait ini bisa nih kamu kasih soal-soal, maka akan banyak kesalahan terkait aljabar. Ini contoh aja. X tambah X kuadrat, X pangkat 3. Ini common ya, berdasarkan hasil penelitian. Ini juga yang kedua itu sangat common sekali. Dimana kurungnya dilepas terus apa kuadratnya langsung ke masing-masing variabel. Nah, kemudian ini juga nomor 2. Nomor 2 ya. 5C kurang 7C tambah 2C. Jadi 0C. 4A min 6B min 3A. Jadi langsung di gabung-gabung variabelnya ya, padahal nggak boleh. Terus yang nomor 3. There are many algebraic situation where letters of the alphabet are used. Misal, 2x plus 1 sama dengan 25. Nah, x ini bukan dimaknai sebagai unknown quantity, tapi dia dimaknai sebagai bilangan yang memiliki nilai tempat satuan setelah 20. Betul nggak? Jadi, bukan 2 times a number, tapi 20 berapa ditambah 1 sama dengan 24. Jadi, x-nya diisinya 4. Paham ya kesalahannya di mana ya? Jadi, dia memperlakukan bilangan ya as a digit aja yang nggak punya yang apa, jadi X-nya ini dianggap untuk melengkapi berarti X-nya harus 4 supaya 24 tambah 1 itu 25. Nah, berarti ini pemaknaan variabelnya kan kurang. Oke, ini adalah beberapa yang bisa kamu baca lebih lanjut. Sekian dulu.
presentasi dari Ibu, kita lanjut ke tanya jawab. Masih ada waktu, silakan.
Permisi Bu Pipit, saya izin tanya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Ya Ibu, saya izin tanya. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi ada satu hal yang masih saya bingungin terkait konsep atau pembelajaran yang seperti sebelumnya Bu Pipit bilang. Karena kan dari awal kita itu kayak melatih siswa untuk melatih intuisi mereka atau menambahkan pemahaman mereka pada akhirnya di elemen aljabar. Banyak sekali kasus-kasus yang guru kasih kepada murid sehingga pada akhirnya murid itu dipaksa untuk mengkritisi kasus yang kita sebagai guru itu berikan kepada mereka. Nah, ada satu yang saya bingungkan terkait ya proses pembelajaran seperti ini itu bisa dikatakan ini saya izin kaitkan dengan mata kuliah yang lain yaitu berhubung kita juga sekarang lagi membangun modul PPEP. Jadi Mm-mm. ya, apakah ini bisa dikatakan sebagai PBL, problem based learning? Jadi kita sebagai guru itu memberikan masalah-masalah kepada siswa sehingga siswa mengkritisi masalah yang kita berikan, atau ini bisa dikatakan sebagai discovery learning sehingga siswa itu kayak dari masalah-masalah yang kita berikan itu nanti siswa akan menambahkan pengetahuan baru gitu. Jadi Oke. itu yang masih saya Hmm. bingung. Yes, bagus Ilyas. Karena kamu bertanya, maka kita muncul diskusi ini. Jadi itu gunanya ada diskusi ya. Karena kalau tidak dimunculkan dari kalian, maka mungkin tidak ada informasi baru nih tentang PBL. PBL sebenarnya sudah lama ya, problem base ya. Cuma yang tadi Ilyas sampaikan kan diberikan masalah, siswa mengkritisi gitu ya. Arti kata mengkritisi apa di sini mungkin ibu belum terlalu bisa memahami maksudnya Ilyas, maksudnya mengkritisi apa. Tapi memang kalau berdasarkan teori model pembelajaran dalam problem base, kan judulnya problem base ya. Jadi siswa belajar mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Jadi kalau dalam teori belajar itu kan ada teori konstruktivisme tuh ya. Mungkin kamu pernah dapat ya. Di mana di teori itu siswa mengkonstruk pemahamannya. Ada banyak cara yang bisa guru berikan agar siswa bisa mengkonstruk pemahamannya. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan masalah. Nah, tapi kan dalam menyelesaikan masalah, tentunya siswa perlu pengetahuan ya. Ya enggak, dia perlu skill. Apakah memang masalah yang diberikan ini menuntut dia menggunakan konsep yang baru, atau cukup dengan konsep prerequisite knowledge yang dia udah pahami sebelumnya? Jadi penting peran guru adalah merumuskan masalahnya agar dalam solusi penyelesaian masalah itu merupakan jembatan ke pengetahuan yang baru. Jembatan ke pengetahuan yang baru dengan menggunakan pengetahuan yang dia udah punya, gitu. Kan seperti contoh yang pool yang tadi ukurannya 8 kali 8, ya kan? Kamu kasih gambar aja cukup. How many ways can you apa namanya find the number of border tiles gitu kan ya? Itu kan masalah. Nah, mereka muncul dengan banyak jawaban. Nah, salah satu karakteristik problem base adalah ketika siswa diberikan ruang untuk memberikan jawaban yang berbeda. Gitu. Mereka muncul dengan jawaban 10 kuadrat kurang 8 kuadrat, ya, 4 kali 9 dan seterusnya.
Nah, tapi itu kan prerequisite knowledge. Mereka sebetulnya udah punya pengetahuan itu. Ya enggak? Tapi mereka hanya perlu melihat patternnya sehingga dia bisa membuat em, rumusnya tanpa harus menghitung satu-satu. Nah, kemudian dia akan dijadikan jembatan kemana? Ke pemahaman perumusan model tadi. Jadi N plus 2 kuadrat dikurang N kuadrat. Nah, pengetahuan baru yang dia dapat apa? Yaitu generalisasi ke bentuk N by N. Nah, memang apa namanya tidak mudah mendesain pembelajaran dengan PBL. Tapi dengan guru akan banyak banyak mencoba ya, banyak bereksperimen, nanti akan ketemu pola yang cocok, terutama kalau kamu udah ngajar, kamu kenal sama murid itu karena kamu udah ngajar dia berminggu-minggu, itu kan ya, 1 semester, 2 semester, kamu udah punya mengenali karakteristiknya, maka kamu akan bisa menyesuaikan mana masalah yang tingkat kesulitannya nggak terlalu sulit, tapi juga nggak terlalu mudah buat mereka. Jadi jangan sampai kamu kasih soal terlalu sulit sehingga mereka have no idea gimana caranya ya gitu, blank. Jangan sampai juga blank gitu ya. Jadi nggak tepat juga kalau problemnya itu terlalu sulit. Mungkin itu Ilyas. Ada lagi yang mau dipertanyakan mungkin? Sudah cukup Baik atau Ibu. Terakhir kali ya Ibu, izin. ya? Iya baik. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait kalau misalkan pada akhirnya ini adalah sebuah pembelajaran berbasis problem, berbasis masalah PBL itu, Mm-mm. jadi kan Mm-mm. yang namanya aljabar juga memiliki kandungan materi di dalamnya kayak seperti ya kalau misalkan kita semasa SMA, SMP dulu ketika mempelajari aljabar Mm-mm. banyak sekali definisi-definisi yang harus kita pahami, banyak sekali Mm-mm. arti-arti kayak misalkan X itu dia berperan sebagai apa, terus ada koefisien, Mm-mm. ada konstanta dan lain hal. Nah, kita sebagai Mm-mm. guru itu setelah memberikan kasus, itu pada Mm-mm. saat kapan kita memberikan materi-materi intinya gitu Ibu? Apakah mereka dipaksa Mm-mm. mandiri atau ya setelah Mm-mm. kasus itu baru kita masukkan Mm-mm. materi-materi kalau misalkan kita Mm-mm. mendekatkan ini sebagai PBL? Iya, iya betul. Ketika udah kita bicara definisi ya, definisi konsep, maka itu harus guru yang menyampaikan definisi itu dengan benar. Kebiasaan atau kebanyakan yang ibu amati, banyak yang salah kaprah di mana kalian bikin LKS atau LKPD ya. Terus definisinya kamu tulis dalam LKPD, terus kamu ada bagian-bagian yang kamu kosongin menjadi titik-titik, siswa ngisi sendiri. Akhirnya siswa ngisi apa menyalin dari buku cetak ya. Yang penting begini, yang penting kamu udah memberikan experience di awal. Mereka sudah menemukan tadi misalkan bentuk bentuk generalnya, misalkan tadi n plus 2 kuadrat dikurang n kuadrat gitu ya. Atau 4 kali n plus 2 dikurang 4. Baru kemudian kamu setelah itu peran gurulah yang memberikan definisi. Jadi kalau ada definisi terkait suatu konsep, maka itu guru yang harus menjelaskan. Jadi ketika problem based tidak berarti guru itu haram menjelaskan, ya. Bukan berarti haram hukumnya untuk guru menjelaskan. Bukan berarti semuanya diberikan ke siswa untuk menemukan sendiri. Tidak. Ada porsi di mana guru harus menjadi lead, dia menjelaskan definisi yang benar sesuai konsep yang benar. Ada porsi di mana siswa diberi ruang dan waktu untuk experience, menemukan konsepnya. Jadi itu harus menemukan balance-nya memang. Gitu ya, Ilyas. Jadi bukan berarti nggak boleh ya. Boleh, malah harus guru yang menyampaikan. Tapi mereka diberikan experience yang cukup dulu. Mereka diberikan kesempatan, misalkan tadi mencari rumus UN. Kamu kasih tabel. Coba isi tabelnya yuk. Urutan ke satu bilangannya satu, urutan kedua bilangannya tiga, urutan ketiga bilangannya 5. Maka kamu kasih tabelnya titik-titik urutan ke 10, mereka yang isi. Atau urutan kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai akhirnya. Nah, tabel itu adalah bentuk sebuah bantuan. Sehingga nanti ketika kamu menyimpulkan jawaban siswa gitu kan ya, nah, barulah kamu berikan definisinya. Ini adalah pola bilangan ganjil di mana N menyatakan urutannya gitu kan ya. 2n+1 menyatakan, atau 2n-1 menyatakan bilangan pada urutan ke N. Itu harus guru yang menyampaikan dengan
tata bahasa yang baik gitu ya, bahasa yang mudah dipahami oleh siswa seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Baik, sangat dipahami sehingga nanti modul saya akan menjadi sempurna karena saya nanti akan mendekat kepada Mm-mm. PBL, Ibu. Jadi makanya saya tanya ini. Makasih Iya. banyak, Ibu. Tuh, ya. Jadi mungkin akan kamu menemukan banyak istilah, tidak hanya PBL. Ada yang kontekstual CTL, contextual teaching and learning. Sebetulnya kamu bisa pakai masalah yang sama, tapi kamu berikan nama yang berbeda. Misalkan pakai soal yang tadi itu, tapi kamu mau nama itu PBL boleh, asalkan ada karakter-karakter PBL nanti yang kamu munculkan di dalamnya. Kamu mau kasih nama contextual teaching and learning juga boleh. Kamu mau pakai nama realistic mathematics education juga boleh. Macam-macam ya. Seperti itu. Silahkan ada lagi. Oh iya. Ya tadi di sini. Terus boleh minta tolong ganti subscribe. Oh iya boleh. Oke. Bentar ya, diganti dulu ya. Oke, ada lagi. Untuk tugas proyek per kelompok, mungkin bisa disesuaikan dengan tugas-tugas yang juga kamu kerjakan di PPEP, tapi ada ciri khasnya ya kalau di PMSMP itu kamu harus memunculkan inovasi ya. Inovasinya bisa berbentuk tadi rumusan masalahnya, misalkan kamu memberikan masalah dan urutan kalimat pertanyaan untuk didiskusikan, misalkan Ilyas pakai PBL, atau kamu mau menguji cobakan alat peraga dan seterusnya gitu. Belum ada pertanyaan, mungkin kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih banyak. Nanti ketemu di Pekan UTS, insya Allah nanti yang akan mengawas Ibu sendiri dan Bu Ola. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya.